Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wiwi Andriani, Bidang Studi Ekonomi PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Negeri Padang. Berikut ini merupakan pameran perayaan akhir perkuliahan secara virtual dalam bentuk poster. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai poster kegiatan lesson study yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 2 Padang. Berikut ini merupakan poster yang telah saya buat. Dapat kita lihat bahwa ada 3 tahap pada kegiatan lesson study. Pada tahap pertama yaitu plan. Pada tahap plan ini, saya bersama dengan dosen pembimbing lapangan atau DPL, guru pamong, dan rekan-rekan sejawat PPL Bidang Studi Ekonomi di SMA Negeri 2 Padang melaksanakan plan melalui Zoom. Pada pelaksanaan plan, saya menjelaskan apa yang akan dilaksanakan atau dilakukan pada tahap di mana pada tahap plan ini saya berdiskusi dengan dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan rekan-rekan sejawat PPL Bidang Studi Ekonomi SMA Negeri 2 Padang mengenai rancangan pembelajaran yang telah dibuat, seperti perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul ajar, media pembelajaran, dan lembar kerja peserta didik. Selain itu, kami juga berdiskusi mengenai model dan metode pembelajaran yang akan digunakan pada pelaksanaan pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada tampilan berikut ini. Pada modul pembelajaran ini, saya mengajar mata pelajaran ekonomi dengan pokok bahasan yaitu lembaga keuangan, materi, produk, dan jenis bank. Pelaksanaan pembelajaran tersebut direncanakan akan dilaksanakan selama 3 jam pelajaran. Adapun media yang saya gunakan yaitu slide, PowerPoint, dan video pembelajaran. Kami juga mendiskusikan mengenai lembar kerja peserta didik yang akan diberikan atau dikerjakan oleh peserta didik ketika pelaksanaan pembelajaran. Saya bersama dengan dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan rekan-rekan sejawat berdiskusi mengenai metode dan model pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran saya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya kita lihat yang kedua ada tahap do. Pada tahap do ini merupakan tahap kedua yaitu setelah tahap plan. Pada tahap do merupakan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang sudah dirancang sebelumnya pada tahap plan. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan selama 3 jam pelajaran dalam satu pertemuan. Adapun pelaksanaan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada tampilan berikut ini. Baiklah, yang pertama kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan, pertama saya melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, saya memeriksa keadaan kelas agar peserta didik merapikan tempat duduknya sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya, saya melakukan absensi peserta didik sebagai penanaman sikap disiplin. Yang keempat, saya menyiapkan fisik dan psikis peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Nah, selanjutnya saya memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Nah, setelah pertanyaan pemantik, saya menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, dan menegaskan kembali topik bahasan dan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Oke, yang kedua selanjutnya kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, saya menyampaikan materi pendahuluan tentang produk bank dan jenis bank
dengan slide PPT dan video pembelajaran, di mana saya menjelaskan materi mengenai produk bank dan jenis-jenis bank. Saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya terkait materi yang dijelaskan. Selanjutnya, peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok. Kemudian, peserta didik diberikan lembar kerja peserta didik, dan di dalam lembar kerja tersebut terdapat suatu masalah yang harus dianalisis dan diselesaikan oleh peserta didik. Peserta didik lalu melaksanakan diskusi bersama dengan anggota kelompoknya dan mengembangkan ide atau solusi melalui diskusi kelompok tersebut. Saya sebagai guru melakukan monitor, memastikan setiap kelompok dapat memecahkan permasalahan yang ada pada lembar kerja tersebut. Selanjutnya yaitu peserta didik melakukan presentasi mengenai hasil diskusi yang telah mereka diskusikan, dan kelompok lain melakukan tanya jawab terkait yang dipresentasikan. Setelah diskusi, saya memberikan penguatan terkait diskusi kelompok dan presentasi yang telah dilaksanakan. Nah, pada kegiatan terakhir yaitu penutup, saya memberikan apresiasi kepada peserta didik, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan peserta didik, dan mengkonfirmasi kepada peserta didik pelajaran apa yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan saya juga memberikan tugas mandiri untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Setelah semuanya selesai, kami bersama-sama berdoa dan mengucapkan salam untuk menutup pembelajaran pada hari itu. Yang ketiga, pada tahap kegiatan lesson study yaitu tahap C. Kita lihat pada tahap C ini merupakan tahap kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan dan juga berguna untuk memperbaiki kualitas pembelajaran pada tahap selanjutnya. Kegiatan refleksi telah dilaksanakan bersama dengan dosen pembimbing lapangan DPL, guru pamong, dan rekan sejawat. Untuk lebih jelasnya, kita lihat tampilan berikut ini. Adapun hasil refleksi yang didapatkan adalah, pertama, saya perlu menguasai kelas lebih banyak ketika penyampaian materi pelajaran, sehingga dapat mengendalikan dan membuat peserta didik terlibat aktif. Yang kedua, dikarenakan pembelajaran dilaksanakan pada 3 jam terakhir sebelum pulang, maka ada beberapa peserta didik yang kurang fokus dan terlihat mengantuk selama proses pelaksanaan pembelajaran. Sehingga saya sebagai seorang guru harus memiliki trik untuk mengembalikan konsentrasi belajar mereka. Yang ketiga, media PPT yang saya gunakan perlu dilengkapi lagi dan perlu dibuat lebih menarik lagi agar membangkitkan semangat belajar peserta didik. Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakan dari praktik pembelajaran selanjutnya yaitu, pertama, saya perlu belajar lagi penguasaan kelas, penyampaian materi dengan cara berkeliling kelas agar peserta didik dapat mendengarkan dan fokus terhadap materi pelajaran yang saya jelaskan. Yang kedua, saya merancang ice breaking yang memiliki keterkaitan dengan materi pelajaran, sehingga mereka dapat bersemangat dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, saya harus melengkapi lagi materi pelajaran yang ada di PPT dan membuat PPT atau media pembelajaran yang menarik minat belajar peserta didik. Berikut ini saya tampilkan poster secara keseluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.